Welcome netizen to YouTube channelnya In and Out Indonesia bersama saya orang yang tak Anda kenal, dan selamat datang di konten nyantai, nyeleneh, santai. Karena saya sangat suka kopi, ini adalah kopi dari Flores. Kopi Flores itu salah satu kopi yang saya suka banget. Aromanya aja udah wow banget. Inilah kopi buatan saya sambil saya lagi nunggu teman nih. Ini teman gak masuk-masuk. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol karena bukan dengan saya sendiri ya. Kokyo, Brother! sendiri aja kayak kiper. Kenapa kiper? Kan di belakang sendiri ya. Kalau back bertiga. Nih goyang-goyang mulu, ada gempa apa gimana? Aduh. Mohon maaf Mohon nih. maaf, mohon maaf. Mohon maaf nih. Mohon maaf, bentar. Suka ngopi gak? Boleh sih. Boleh. Kopi apa nih? Ini kopi Flores. Ntar lu belum dibuka. Bentar, lu mau ngopi kan? Boleh. Gue panggil dulu pasukan gue ya. Pasukan? Pasukan. Berarti banyak dong. Banyak. Oke. Mana tuh? Mas Mus. Makasih Mas Mus. Tadi gue bilang. Apa? Pasukan banyak dong. Pasukan. Kok cuma satu? Pasukan. Masih kurang. Ini baru sekelompok. Kan 2. Oh gitu. Ayam. Oke lanjut yuk. Ini ketahuan banget kita awkward banget ya. Iya. Karena kita sebenarnya gak deket-deket amat. Lu itu siapa sih? Biar kenalin dong ke mereka. Jangan sampai mereka udah gak kenal gua, gak kenal lu siapa lagi nih. Ya pasti gak kenal gue juga. Iya. Lu siapa gitu? Saya Pugu Fauzan. Aha. Saya seorang kreatif entusias, kayak gitu. Wih. Video entusias. Oke. Demen sama yang kreatif walaupun orang yang nggak terlalu kreatif. Mhm. Ya gitu sih. Gitu. Mencoba menghabiskan waktu dengan berbuat. Jadi Pugu ini lahir di awal-awal masa kemerdekaan. Kalau Anda bingung Kemerdekaan. Pugu itu ada di mana? Itu ada di daerah Cikini. Tunggu. Pugu Proklamasi. Tunggu. Gu, kan gini, ini kan channel baru ya, In and Out Indonesia. Oh gitu. Ya, bener. Jangan pura-pura gak tahu, kan lu kerja juga di sini. Thank you, diurusin. Yuk. lanjut. Dilurusin ya. Ini channel baru. Oh gitu. Channel baru In and Out Indonesia. Nama programnya apa, Gu? Nyantai. Nah, apa itu? Nyeleneh santai. Nyeleneh Bener? santai. Oke, Tadi bener. pura-pura gak tahu, sekarang tahu ya. Sekarang tahu. Nah, di program ini sebenarnya kita itu pengen ngebahas kehidupan dari anak-anak muda. Terutama yang usia-usia kayak gue ya, 22. Tuan Anda dong. Sorry banget nih. Jadi ini untuk teman-teman yang usianya sekitar 18 sampai yang kira-kira usianya kayak umur-umur 45 something kayak gitu. Ini nyamuk ngapain sih? Makanya lu mau syuting mandi dulu. Ini Buru-buru kan banget. habis kerja langsung disuruh syuting gitu? saya. Oh gitu. Iya. Habis meeting ya? Iya. Nah, jadi di konten ini sebenarnya kita itu pengen sharing-sharing aja sih, Gu. Kayak kan gue sebenarnya gak terlalu kenal lo banget. Oke. Kita cuman kerja bareng, iya, tapi kita belum pernah deep talk kalau kata anak-anak sekarang. Di sini itu kita kayak pengen deep talk lah. Sekalian gue mencoba mengenal siapa sih Pugu ini. Lu boleh cerita gak sih lu background keluarga lu seperti apa? Lu datang dari keluarga yang seperti apa sih? Lu boleh, kita mulai dari lu cerita dulu deh. Background keluarga lu seperti apa sih? Lu anaknya tumbuh di keluarga yang seperti apa kayak gitu. Oke. Ya, dia jadi keluarga yang cukup harmonis menurut dia kayak gitu. Kan ada orang yang keluarga yang harmonis, ada orang keluarga yang gak lengkap. Nah, lu seperti apa gitu? Oke. Nah, adik lu berapa, saudara lu berapa, lu anak berapa kayak gitu, lu di sekolah yang seperti apa, lu tumbuhnya gitu. Nah, jadi kayak Nah, jadi kan gak usah misalnya- ngomong, gue belum sholat. Oh iya. Gue dilahirkan dalam keluarga yang jujur. Lu dilahirkan keluarga, dilahirkan bukan ibu. ibu. Oh iya. Kan ibu keluarga saya. Oh, iya. Kalau bukan keluarga jadinya Ada ibu yang bukan keluarga? ibu apa? Ibu Pertiwi? Ibu jari juga bisa. Ya, gue dilahirkan dalam keluarga yang
cukup kental, bukan kultur apa ya, darah seninya cukup kental. Darah seni, Darah seni. bau dong. Itu air seni. Jokes mulu nih, mohon maaf. Gue ngapain ceritanya. Iya. Iya, cukup kencang gitu tentang perseni-senian ini di keluarga. Jadi dari saya belum lahir sampai saya lahir pun bokap emang bergelut di dunia seni itu. Khususnya di seni ya gimana ya, teater gitu. Pokoknya drama gitu. Terus ya udah, gue dari kecil udah cukup kental sama dunia kayak gitu. Gue dari TK masuk ke SD, terus udah ikut sanggar karena kebetulan juga dulu di rumah ada sanggar. Lu sanggar apa? Azi Production namanya. Aji Production. Azi Production. Masih ada sampai sekarang? Udah nggak ada. Ini minum dulu. Jadi sebelum kopi itu kita harus minum air putih dulu. Harus ngegolak begini ya. Mohon maaf, lu mau ngobrol apa mau ngebunuh gua? Gua aja bisa. Enggak, itu gak apa-apa. Itu buat supaya ini lidah kita itu netral lagi gitu. Kan nggak tahu sebelum ini kamu habis ngecap apa kan gitu. Ya minum dulu. Nanti baru ada kopinya. Oke. Harus habis. Habisin dulu buruan. Gua mau Nggak, tuang kopi. Habis itu lu cerita lagi. Ini serius panas. Ini serius panas. Lak-lakan gua udah mulai gemeteran ini. Lu ngasih apaan kok? Gak ada, itu air putih. Enggak, serius. Itu air Ma, ini hanya gimmick doang, Ma. Ini bukan Itu air aneh. putih. Oh gitu. Nanti lihat di rekamannya, itu air putih. Bener. Nah, udah lanjut. Terus lu keluarga seni, sanggar lu udah gak ada. Udah nggak ada. Nah, Jadi dicolong orang apa gimana? enggak, karena akhirnya bokap ninggalin itu, udahlah. Dia ngerasa udah Bokap nggak works. udah gak ada? Ada, alhamdulillah masih ada. Bokap meninggal. Meninggalkan itu. Oh, Itu adalah Azi Production. Jadi bokap itu laki-laki. Masa sih? Ya, jadi gitu. ya lu keluarga yang Iya. berdarah seni. Oke, yang seni itu bokap doang. Bokap doang. Nyokap? Nyokap akhirnya seni karena diajarin sama bokap. Oh gitu. Awalnya dia nggak. Cobain dulu dong. Ini kopi Flores. Oke, Ya. kopi Flores. Jadi cara minumnya itu lu hirup dulu. Dapat gak aromanya? Kenapa batuk? Serius, cara minumnya lu hirup dulu. Habis itu lu kecap. Sumpah ya, gue nggak enak perasaan dari tadi minum minuman begini. Gak apa-apa, orang tadi di rekamannya semua aman. Kopi. Begitu. Ya. Ada Ini ayamnya. kopi, Masya Allah. Gue minum nih. Iya. Ada. Goyang dikit. Mah ini kopi mah, sumpah ini kopi mah. Mah gue kepo. Ngambil minum nih. Minum dong. Gimana rasanya? Pahit banget. Pahit. Bego lu. Hah? Air putih dong, beneran gue nggak bohong, air putih dong. Thank you, pasukan. Tadi kan gue bilang air hangat. Dan datang air beku. Tahu gak kenapa gue panggil pasukan? Kenapa tuh? Namanya Sukan. Oh, Pak Sukan. Oh, masuk. Itu masuk boleh. Lu bisa cerita apapun ke mereka. Iya. Apa aja? Seringnya sih urusan kehidupan sehari-hari. Maksudnya yang gue habis lakuin apa. Dan dia pun selalu nanya gitu. Event gue itu. Lu habis nonton bokep juga ngomong? Kalau itu enggak dong. Gak semua dong. Enggak semua dong. Ya, Iya. artinya tetap. Ya kan lo bisa nyaring. Oh, Masa ngomong, "Pah, ini cantik loh." Kan nggak mungkin. kata papa. Mana? Sambil gini, mana? Oke. Balik kerja tuh pasti bokap ada duduk bareng depan TV. Oke. Tadi ngapain, terus syuting apa gitu segala macem. Karena bokap tuh jujur dia kangen. Bokap lu kepo ya? Kangen syuting, kepo banget. Oke. Gitu. Nyokap gimana? Sama, cuma dia paling cuma sekedar oh gitu, udah selesai. Karena dia mungkin nggak paham. Cuma kalau bokap kan dia suka nanya lagi, Oke. nanya lagi. Kalau lu dengan adik-adik lu dekat, mereka bisa cerita apapun ke lu? Kalau itu nggak. Oke. eh, Kenapa? Nah itu gue nggak tahu deh mereka. Tapi kalau misalnya kayak nonton bareng di depan TV, Netflix sebagainya, terus ya
gitu sih, maksudnya kalau urusan kayak main bareng, pergi keluar, nonton bertiga, terus main bulu tangkis gitu, kita maksudnya begitu ketawa-ketawa. Oke, itu bisa, tapi cerita-cerita gak bisa. Kalau untuk sampai cerita sih enggak. Nggak bisa. Karena sekarang Yang cewek juga gak bisa? nggak bisa. Ya, yang cewek ini itu dia sekarang SMP kelas 2, jadi kayak. Tapi lu tahu ABG adik banget. cewek lu di mana? Tahu dong. Lu udah pernah ketemu lagi? Udah dong. Kapan terakhir ketemu? Arahnya ke situ ya. Kapan terakhir ketemu? Terakhir ketemu, ini jujur apa bohong? Gue jawab ya. Jujur dong. Oh gitu. Terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu jam 5:30 pagi tadi. Kehidupan sekolah lu gimana? Sekolah gua cukup menyenangkan, banyak ceritanya gitu. Gua tok di Bandung, dulu gua pengen di Unpad, Lu kuliahnya di? Bandung. Akhirnya di Unpad nggak dapet, tapi tetap di Bandung. Gua dapet tetap negeri, gua di UPI akhirnya. Di UPI. Itu kayak IKIP dong ya? Bukan kayak, memang IKIP. IKIP ya Bandung gitu ya? Jadi kalau kan IKIP tuh ada Jakarta, ada Ya. Jogja, dan mereka namanya kan UNY, UNJ. Ya, benar. Kita UPI nggak mau tuh dia, independen memang. Oke. Jebret UPI namanya. Lu selama kuliah, lu kuliah ngambil jurusan apa? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Yes. Oke, kalau IKIP itu kan sebenarnya lu dijadikan dosen ya? Jadi guru ya? Persiapannya jadi guru. Nah, Biasanya kan begitu pendidikan kan? Dijadikan guru. oke. Nah, Ntar gua mau revisi ya. kalau lu belajar soal bahasa, ya nanti lu jadi guru bahasa Indonesia, Oke. misalnya kayak gitu. Oke. Lu belajar matematika, lu jadi guru matematika. Oke. Nah, lu belajar soal senam, lu jadi, ya terus gimana? Enggak, jadi ini tuh adalah di pikiran orang awam. Jujur ini bukan pikiran gue juga waktu pas masuk ke sini. Oke. Mau jadi guru ya lu masuk UPI. Oke. Dan faktanya nggak gitu. Jadi di UPI ada yang pendidikan dan nondik. Oh gitu? Iya. Dan gua ilmu komunikasi adalah nondik, Oke. non pendidikan. Jadi bukan jadi guru. Kenapa lu ngambil ilmu komunikasi? Jadi tuh gua punya tata pegang teguh dari SMA. Gue pengen komunikasi. Gue pengen jadi broadcaster. Broadcaster itu kan luas, lu pengen jadi apa? FD. FD? Flow director. Yes. Kenapa FD? Karena gue pernah dulu ikut ke stasiun TV, terus gue ngeliat FD, gue nanya itu siapa yang di floor ngedirect, terus kayak bikin heboh suasana, dia yang cair suasana. Ya, Oh, itu jadi lu pengen jadi Iya, serius. gitu. Serius. Serius? Dan yang gue liat semua FD tuh keren-keren orangnya. Terus gue kayak, wah gue pengen keren kayak FD nih. Make, lu tau kan headphone khusus gitu, terus Ya, monitor dan lain sebagainya, bajunya juga keren, terus Ya. dan ya gitu bersih gitu. Dan gue pengen banget jadi kayak itu waktu itu. Itu cita-cita terbesar lu? Waktu itu iya lagi. Enggak. Apa terbesar lu? Serius nanya apa bohongan? Serius dong. Ini gue tulis dari SMP udah pernah gue tulis. Hmm. Bahkan gue tulis gue kasih ke guru. Oke. Gue pengen jadi superstar. Gue nggak bohong. Dan semua orang pasti ketawa pas gue ngomong kayak gini. Dan dari superstar, lu pengen jadi floor director. Dan sekarang lu kerja ya sempat di dunia broadcast kan, bener gak? Sempat benar. Sempat di dunia broadcast, meskipun gak jadi floor director. Yes. Terus sekarang juga masih di dunia konten segala macamnya. Benar. Kayak gini. Lu enjoy gak ngomong di depan kamera? Ngomong depan kamera, so far sih enjoy aja. Cuma kadang gue paham akan keterbatasan gue kalau ngomong terbata-bata, terus Emang kenapa lu kuli? terbata-bata, Bata. tersemen-semen dong. Kan pakai bata. Iya, biar nempel. Iya. Dilanjutin lagi. Iya. Ya lanjut ya terus. Iya gitu, jadi gue juga sempat beberapa kali casting ikut Casting apa lu? casting film, Serius lu? seriusan. Oke. Dulu pas Ada yang yang- lolos gak? Lolos tapi jadi ekstras. Iya, gak apa-apa. Film apa? Dilan, Dilan. 1990, Yang pertama? pertama, Yang 90? 90. Kan lu belum lahir ya? Kan itu film, Oh iya. judul film. Oke, netizen, kita balik lagi di program nyantai. Apa ya? Nyeleneh santai yang ada di channel In and Out Indonesia. Betul Nah, tadi kita sampai mana ya? Tadi lu ngebahas soal takut tambah dewasa. Takut tambah dewasa. Takut Benar, tambah benar, benar. Itu terinspirasi dari lagunya Idigaf ya. Idgitaf. Gimana sih? Idgitaf. Irgitaf. Idgitaf. Irgitaf. Gak ada R-nya. Igitaf. Idgitaf. Ide Ide Gitaf. Gitaf.
Irgita. Irgita. Wow. Sangat penting saya menjelaskan lagi. Yuk. Oke, nah terinspirasi dari lagunya Irgita itu lagu keren sih. Setuju banget. Setuju banget. Dan kayaknya dia juga lagi naik daun. Kalau nggak salah ada satu lagi lagu dia yang gue lupa apa namanya. Katanya naik daun. Naik daun. Harusnya inget. Harusnya ingat, tapi saya lupa. Maaf ya kepada penggemarnya Irgita. Takut tambah dewasa. Kan ada di chorusnya ya. Chorusnya yang kedua, baitnya yang kedua itu dia ngomong soal pertengahan 25 harus bagaimana lagi kayak gitu lah. Oke, liriknya. Ya, liriknya lebih kurang kayak gitu. Nah, kalau gua pribadi ketika gua 25 itu sekitar tahun lalu seperti itu. Berarti masih 26 sekarang. Enggak, 30. Aduh, Gimana tuh? masih muda ya, 30 itu masih Iya. muda. Masih muda sekali. Karena setelah quarter life crisis saya harus menghadapi life begins at 30. Oh gitu. Ya, jadi Welcome to 30 by the way. welcome to 30 ya. Jadi gua ngalamin sih di pertengahan 25 itu itu artinya gua tahun 2017. 2017. 2017. Waktu itu saya masih di dunia TV. Oke. Nah, gua background kita hampir sama-sama di dunia broadcast ya. Oh, Gua ada iya, di iya, dunia iya. TV dan waktu itu gua ada di kondisi dimana agak galau. Galau. Galaunya itu karena gue harus menentukan apakah karirnya gue ini mau gue lanjutkan di TV Oke. atau enggak. Dan beneran di tahun 2017 itu gue itu memutuskan masih mau di dunia TV tapi mau pindah Stasiun TV. stasiun TV. Oke. Pindah stasiun TV dan gue coba di beberapa tempat. Bahkan ada yang mau membajak saya di tahun itu. Membajak maksudnya merekrut, Bukan mengambil. sawah. Oh, mau jadi petani. Ya, terus Itu keren sih tapi. Itu keren sih. Iya. Ya, tiba-tiba ya jadi membajak ya. Nah, intinya hampir direkrut oleh stasiun TV yang lain tapi ada intriknya di mana ditahan oleh bos saya. Oke. Waktu itu. Berarti Anda gokil juga, bosnya sampai nahan-nahan gitu. Itu isu yang beredar sih. Padahal kalau bos saya nonton, enggak, saya nggak nahan nanti. Jadi sombong. Jadi sombong. Gua agak nyesel nanya tadi. Iya. Yuk, lanjut. Iya, terus nah, itu karena gini, bagi gua kalau untuk menentukan karir itu atau bertahan di sebuah karir itu ada dua Oke. prinsipnya. Apa tuh? Yang pertama itu soal hati, Yes. yang kedua itu soal perut. Hati ini kita bicara soal passion paling ya. Oke. Anak-anak muda kan suka ngomongin soal passion, Setuju. soal Setuju. pengen seperti apa jadinya kayak gitu. Benar. Nah, yang kedua itu soal perut itu artinya kan soal nilai ekonominya, Yes. gaji yang kita dapat, penghasilan yang kita dapat. Nah, jujur buat kamu yang mau di dunia TV sekarang pikirkan baik-baik karena tidak sebesar itu yang kamu dapatkan. Ya, nah, di kondisi saat itu gue ada di kondisi dimana udah gak terlalu bergairah di saat itu. Jadi gue mulai memikirkan soal gaji yang gue dapat. Oh. Karena jujur aja ketika gue masuk di dunia TV 2014, Oke. 2014 artinya 3 tahun sebelum gue mengalami quarter life crisis itu, Oke. gue itu sudah sempat kerja di startup yang gajinya itu, ini gue buka ya, Oke. gajinya itu sekian. Bukanya sebelah mana? Bukanya. Oke, intinya gue dapat gaji sekian di tahun 2014. Oke. Itu gaji yang tinggi banget. UMR waktu itu 2,3. Waktu itu. UMR DKI 2,3, gue dapat gaji 4 juta di startup. Dan ketika gue keluar karena gue pengen ngincar mimpi gue di TV, tahu berapa yang saya dapat? Berapa tuh? 2,8. Ting ting ting. Bodoh atau tidak? Dari 4 juta saya jadi 2,8 waktu itu. Oke. Nah, tapi gak apa-apa karena gue suka banget. Karena salah satu mimpi gue juga jurusan komunikasi, gue pengen banget Oke. di dunia TV, pengen jadi wartawan waktu itu, pengen ngeliput ini segala macam. Dan di TV sebagai? Di TV saya sebagai kacung. Ya, saya reporter dulu, Oke. saya wartawan. Di tahun 2017 mulai gamang tuh seperti apa. Nah akhirnya di tahun 2019 gue putuskan untuk cabut. 2019 gue putuskan untuk cabut karena bagi gue secara karir itu kayaknya gue udah dapat semua. Oke. Udah dapat semua. Maksudnya gimana tuh dapat semua?
Jadi kan sebagai wartawan itu ada level-levelnya ya. Buat yang di lapangan misalnya, gue udah liputan segala macam ya. Segala hal soal terorisme itu bagian gue. Segala bencana itu ada. Jadi adalah Anda. iya. Pokoknya waktu itu di stasiun TV gue, kalau udah ada bencana, ada terorisme, itu kayak muka gue tuh yang terngiang tuh di muka bos-bos tuh. Jadi Itu kayaknya benci. Sambil ngebuang. Mati lu di Iya. sono. kok gak mati nih anak? Udah dibom kakak Jadi kena. intinya segala liputan yang level paling atas itu udah gue ngalamin. Wah, Di 2019 itu terakhir gue ada di Istana Kepresidenan. Ya, jadi gue ngalamin sampai di titik yang paling tinggi lah, kayak gitu. Nah, gue merasa semuanya udah gue capai, ya sudah. Gue putuskan untuk cabut. Banyak yang bilang bodoh karena karir gue sebenarnya cukup bagus di sana. Oke. Gue sempat pegang program yang cukup panjang. Oh gitu. Ya, program jalan-jalan seperti itu dan rating share-nya itu tertinggi saat itu. Di stasiun TV itu atau di semua stasiun? Di semua dong. Oh, Maksudnya gitu? untuk program itu ya, untuk minute by minute kan ada share ratingnya. Ada betul. Ya itu tertinggi. Oh. Kita pasti selalu ada di titik yang bikin kita takut mau melangkah. Karena itu ada di zona nyaman. Gue hampir 5 tahun loh di stasiun TV, karir yang cukup bagus, tapi gue harus memutuskan untuk cabut. Lu ngalamin itu gak? Iya, sebenarnya kalau takut tambah dewasa tuh, ya gue jelas ngalamin banget. Gue nih sekarang lagi, to be honest, tahap recovery gitu. Maksudnya, Tahap recovery gimana? gue sekarang nih lagi, alhamdulillah lagi seneng Lagi senang? menyambut 2022 dengan kebahagiaan. Oke, sebelumnya apa yang terjadi? Sebelumnya Lu sekarang artinya umur 25 dong? 25 tahun ini, insya Allah. Doain ya, nyampe. Iya, belum nyampe ya? Belum nyampe. Tahun lalu tuh saya memulai 2021 dengan resign dari kantor lama, dari TV. TV. Itu saya cabut di Januari. Januari? Oh, jadi ya menyambut tahun baru dengan sesuatu yang baru, sebagai status baru sebagai pengangguran. Oke. Harusnya nggak pengangguran, Aha. cuma akhirnya jadi pengangguran karena Karena apa? tiba-tiba tempat saya kerja yang udah nge-offer saya udah kebawa emosi sih, jadi udah pengen keluar, akhirnya oke keluar lah. Padahal baru deal by mulut doang, belum kontrak. Belum ada sign ya? Belum ada sign-nya. Akhirnya tapi saya udah keburu sign kontrak resign dari yang lama. Pas saya udah selesai udahan nih. Alasannya bilang karena Covid, akhirnya gini, akhirnya nggak jadi. Dan mereka juga lepas. Gitu. Akhirnya oke, ya saya terima keadaan tuh. Bulan Februari seneng, wah gua nggak usah di TV, gua bisa napas bisa lebih enak gitu. Masih menikmati tuh bulan 1, bulan 2, bulan ketiga menyesal karena terlalu terburu-buru. Oke. Lu kan baru dapat kerjaan di Januari ya kalau nggak salah ya, di sini? Iya, kalau yang ada kontrak jelasnya ya Januari ini. Januari, oke. Jadi selama setahun itu lu ngapain? Freelance videographer. Tetap Dan ada pemasukan? ada, tapi ya you know lah, serabutan. Terus ya itu serabutan. Maksudnya kalau yang rutin hari-hari itu ada. Terus jadi lu ngalamin titik di mana itu jadi titik terendah hidup lu? sangat Karena itu gak ada kerjaan karena lu merasa nganggur atau iya, kenapa? iya. Jadi ketika ada orang nanya, ya gitu, maksudnya insecure parah. Maksudnya benar-benar takut ketemu orang. Itu saya tahun lalu benar-benar mau keluar tuh kalau bukan karena main bola dan nonton film gitu, ya nggak keluar mungkin. Maksudnya ketemu saudara pun masih mikir-mikir lagi gitu. Ya gitu, kan bingung ya masalah kerja di mana sekarang, freelance videographer. Oh itu di mana, kantornya apa? Maksudnya itu loh, saya capek gitu. Terus kadang-kadang misalnya lagi itu ya akhirnya saya ngomong masih nyari-nyari nih gitu-gitulah. Oke, terus di saat lu kayak gitu ada yang support lu gak? Ya itu terbesar adalah orang tua. Orang tua alhamdulillah sama sekali nggak pernah ngomong cari kerja dong, kamu ini dong. Bahkan mereka cuma nyuruh gue untuk terus sabar, usaha dan sabar, berdoa, udah. Dua-duanya selalu begitu. Itu yang gue alhamdulillah. Cuma nggak tahu karena saya anak pertama, saya punya adik 2 masih kecil-kecil, mereka harus kuliah nanti, terus dan sekolah juga masih butuh waktu. Ya mau saya mikir, ya saya harus ngebantu orang tua gitu. Karena orang tua saya juga umur nggak ada yang tahu, mereka udah semakin tua. Saya pun juga harus punya keuangan yang baik untuk ngebantu mereka hidup sekarang gitu. Ketika lu berada di titik terendah lu itu, lu ngalamin selain yang insecure tadi ya, lu ngalamin semacam depresi, terus lu susah tidur, lu
stres gitu? Sangat, sangat. Tidur sehari itu bener-bener ya mungkin 4 jam, 3 jam. Itu pun Jam berapa lu tidur? jam 1, jam 2. Bangunnya? Bangun subuh udah pasti langsung harus bangun. Karena kalau nggak bangun, perang tuh sama mama. Udah, pokoknya subuh pasti bangun aja. Oke, setelah itu gak bisa tidur lagi? Nggak bisa tidur lagi. Paling ya bantu beres-beres rumah kalau misalnya nggak, atau nggak ikut bokap ke kantor gitu. Terus ya itu sebelum tidur pun menghabiskan banyak air mata dulu di bantal, di dalam tidur gitu. Maksudnya gimana? Gue stres banget. Stres banget, bener-bener ngerasa nih gue salah apa, nih gue kok kayak gue merasa gue nih nggak bego-bego amat gitu. Gue siap banget kerja, gue siap banget bikin karya, gue siap banget mengabdi kepada atasan gue siap banget gitu. Gue udah banget ini, gue ngomong ke Allah gitu, sampai yang di dalam sholat gue, dalam semua gitu. Kenapa gitu. Interview udah beberapa kali, bahkan udah sampai kayak yang udah tinggal celik, jadi nih gue jadi karyawan A nih. Masih belum. Terus dari pertengahan itu sampai Desember, bahkan sampai kemarin. Terus ya itu gue benar-benar nangis sampai yang Lu nangis? Nangis, gue beneran nangis. Gue pokoknya sesedih itulah. Bahkan Tiap malam? hampir tiap malam. Mulai dari kapan tuh? Ketika bulan ketiga tadi? Pokoknya paking parahnya sering nangis pertengahan lah, Agustus ke bawah. Itu benar-benar chaos banget. Oke. Bahkan kalau lagi ke tempat saudara, misalnya terpaksa ke saudara, ya udah saudara main silaturahmi gitu. Ada bahas serintilan soal kerjaan, nanya-nanya gimana, dan gua ngomongnya agak males. Gua pura-pura kencing, itu gua sambil ngelap air mata gitu. Terus ada yang tahu gak lu nangis tiap malam? Kayaknya mamah atau nggak bokap tahu, karena atau mungkin itu intuisi mereka kali ya. Soalnya dia pernah bilang, udah nggak usah nangis, nggak usah kebanyakan nangis. Dia tau ngomong kayak gitu, pernah. Ini lagi diuji segala macam gini gitu. Terus gue langsung dalam hati, loh kok tahu gitu. Karena gue nangis selalu di kamarku gitu. Lu nangis kenceng sih, kedengaran. Enggak sih. Lu pasang speaker. Lebih ke guling-guling. Wah. Enggak gitu. Oke. Nah, iya. Di titik terendah lu ada hal bodoh yang sempat lu lakukan nggak? Enggak sih kalau sampai hal bodoh. Cuma kayak mukul-mukul tembok, tapi enggak sampai yang gimana banget. Ini Iko Uwais. The Red. Enggak sih, enggak sebegitunya. Sakit juga soalnya. Ya gitu doang sih, tapi kalau sampai yang mikir suicide segala macam enggak sampai segitunya. Alhamdulillah masih punya iman yang kuat, insya Allah. Jadi nggak sampai segitunya lah. Nah, terakhir nih, ketika lu dapat panggilan akhirnya, lu bisa kerja. Oke. Artinya yang jadi masalah di quarter life crisis lu ini salah satunya kan penyebabnya karena COVID nih. Bener ya? Bener banget. Karena kan lu udah dengan PD-nya lu keluar dari tempat lama, lu mau kerja tapi gagal gitu kan? Yes. Karena alasannya COVID. Bener. Terus akhirnya lu dapat nih kesempatan untuk kerja. Iya. Apa yang lu lakukan? Ya bersyukur aja gitu. Apa namanya, ngomong ke orang tua segala macam. Dan itu gue sambil nangis juga. Nangis? To be honest, terharu. Maksudnya, tapi pas nangisnya gue nggak mau orang tua. Nangisnya gue sendiri juga. Maksudnya alhamdulillah gitu. Walaupun gue juga... Kehidupan lu sendiri terus ya? Lu jomblo ya? Ya, terus lu kasih tahu orang tua gimana responnya? Mereka awalnya agak ragu karena mereka ragu karena apa nama perusahaannya, gue kasih tahu ini, terus mereka mencoba kayaknya cari tahu, terus lihat Instagramnya, mereka belum yakin gitu, maksudnya cuma ya gue nekenin nggak apa-apa, ini udah semangat di sini, mau ya pokoknya mau total di sini, mau kerja maksimal di sini, entah gimana ke depannya, tolong support, udah itu aja gitu. Terus ya udah akhirnya mereka ngerti, dan sampai detik ini sering cerita segala macem, lihat apa yang aku lakuin segala macem, ceritain apa produksi di kantor, mereka senang banget, alhamdulillah. Senang. Akhirnya tidak ada beban keluarga lagi. Oke. I see. Nah, ini terakhir sebelum kita nutup ya. Bukan tentang lu lagi. Cuman maksud gue, ini kan teman-teman di rumah juga, netizen di rumah ini suka ngalamin nih. Pasti atau ada yang lagi ngalamin quarter life crisis. Karena kalau gue pribadi, gue juga sempet ngalamin hampir kayak lu. Gue sempet nganggur 6 bulan di tahun 2020 awal-awal COVID. Karena perusahaan lama gue kolaps.
nggak sanggup lagi. Setelah gue keluar artinya gue sempat hampir kebodohan kayak lu tuh. Udah nyaman di TV yang lama, keluar nggak sampai setahun kerja di tempat baru, kolaps. Terus nganggur 6 bulan, Oke. putus cinta lagi saat itu kan. Wow. Intinya apa kalau dari lu, kalau pesan buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang ngalamin, kok hidup gue kayak gini ya? Gue udah gak ada kerjaan, gue merasa kayak beban orang tua padahal umur udah 25. Mungkin di saat 25 udah berpikir kayak gue harusnya udah nikah nih, atau udah merencanakan something yang besar, udah punya cicilan rumah, udah punya segala macamnya, udah punya reward lah terhadap apa yang dia dapatkan seharusnya di 25. Karena kan mikirnya lulus kuliah 21, 22, 4 tahun di kuliah, terus 4 tahun kerja itu udah bisa nutup minimal apa yang dikeluarkan pada saat di bangku kuliah. Itu lo kalau bisa ngomong nih sama teman-teman nih, yang mereka gak pengen tahu tuh, lo pengen ngomong apa? Iya, kalau gua sesimpel, sebenarnya klise banget, tapi ini beneran works buat gua. Terus usaha dan terus berdoa aja. Dan dengan orang tua itu usahain terus tetap minta support, karena gua tuh sangat percaya restu orang tua, restunya Allah dan restunya orang tua. Jadi lu ngomong baik-baik, lu minta izin, lu minta doa segala macem, baik-baik, mau yang ikhlas, terus ya udah, dan lu tetap usaha gitu. Terus ya mungkin kadang-kadang juga bikin kita marah, makanya kok lama banget, kok ini banget. Cuma ya everything takes time sometimes, jadi kita harus terus berjuang itu. Gue setuju sih. Kadang kalau gue bisa nambahin, kadang orang nggak berpikir bahwa waktu yang tepat itulah yang akan menghasilkan sesuatu yang besar buat kita. Setuju. Kadang orang nggak sabar di sana. Benar. Dan gue setuju lagi apa kata Pugu tadi, yang bilang bahwa kita itu butuh supportnya orang tua. Terutama di saat kita gak ada kerjaan, kita butuh banget support dari orang tua. Apa ini? Gatel. Support dong. Ya, Oke, betul. itu aja bincang-bincang kita di nyantai, nyeleneh santai kali ini. Kalau lu pada suka, lu boleh share, like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, boleh komen di bawah kita pengen ngebahas apa aja, yang pastinya soal topik-topik yang dialami oleh anak-anak muda ya. Betul banget. Nah, akhir kata gua Kiwan, Gua Pugu. sampai jumpa di nyantai berikutnya. Dadah! Bye.